Perebutan gelar juara dunia catur 2023 kembali dilanjutkan. Yap, game 11 di mana Jan Nepomniachtchi memegang buah putih, Ding Liren pegang buah hitam dengan skor sementara 5,5 untuk Nepomniachtchi, 4,5 untuk Ding Liren. Nepomniachtchi memulai dengan langkah E4, dijawab oleh Ding Liren dengan langkah E5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Ruy Lopez kembali dihadirkan di perebutan gelar juara dunia catur ini, teman-teman. Hitam menjawab dengan langkah 6, putih gajah 4, hitam kuda F6, dan putih rokade pendek, hitam gajah E7, putih D3, hitam B5, putih gajah B3, hitam D6, putih A3. Nah, teman-teman, langkah ke-8 A3 ini, jadi keduanya pernah bermain di turnamen FIDE Kandidat, turnamen penantang juara dunia, ya, yang membawa mereka untuk perebutan gelar juara dunia catur ini. Nah, hasilnya Nepomniachtchi menang dengan variasi A3 ini. Ding Liren menjawab dengan langkah kuda A5, putih gajah 2, hitam C5, putih kuda C3, hitam gajah E6, putih gajah G5, hitam rokade. Nah, ini yang berbeda ya, karena Ding Liren di perebutan turnamen kandidat dia memainkan langkah C4, tapi dia memilih rokade. Kemudian ya, ini alasannya karena Ding Liren ingin bermain dengan variasi lain, dia nggak mau luka lama itu hadir kembali. Ya, Nepomniachtchi gajah memukul kuda, kemudian gajah memukul gajah. Apa tujuan dari putih adalah untuk menguasai petak D5 ini, teman-teman. Kemudian putih kuda D5, hitam G6. Putih menteri D2 dengan tujuan kuda memukul gajah dan mendapatkan kuda di petak A5. Hitam merespon dengan gajah G7, putih kuda G5. Ini langkah baru ya, teman-teman. Novelty. Ya, artinya langkah menteri G5 ini paling banyak dimainkan sebenarnya. Naroditsky pernah bermain ini, tapi kuda G5 ini pemilihan Nepomniachtchi. Nah, kuda G5 ini tidak hanya mengancam gajah, tapi ada tujuan lain, yaitu serangan mematikan dari langkah F4 menerjang pion F7. Ding Liren menjawab dengan langkah C4 untuk mematikan kekuatan dari gajah di petak A2, putih kuda memukul gajah, pion memukul kuda, dan putih kuda E3. Hitam menekan balik dengan mempin menteri dengan gajah H6, putih benteng A ke petak D1. Putih coba membongkar dari jalur D dan menggapai pion D6 yang lemah. Hitam benteng B8, putih pion memukul pion, hitam kuda memukul pion C4, dan putih gajah memukul kuda C4. Pion memukul gajah, putih melanjutkan dengan menteri memukul pion D6. Ya, permainan di langkah ke-21 menuju pertukaran menteri dan menuju endgame. Hitam gajah memukul kuda, kemudian pion memukul gajah, dan hitam benteng memukul benteng, raja memukul benteng, benteng memukul pion B2. Kita bisa hitung bahwa putih memiliki 6 pion, hitam juga 6 pion. Putih melanjutkan dengan benteng memukul pion E6, hitam benteng memukul pion, putih benteng memukul pion A6, hitam benteng A2. Ya, yang bahaya adalah bahwa benteng hitam menggaris atau membentuk Lusena position dengan tujuan pion promosi, jadi putih harus merespon dengan benteng C6. Ya, karena kalau nggak hati-hati maka ini akan berbahaya. Kemudian hitam melanjutkan dengan benteng memukul pion A3, putih benteng memukul pion C4, hitam benteng memukul pion E3, dan putih raja F2. Hitam benteng A3, putih benteng C5, hitam benteng A2 skak, raja F3, benteng A3 skak, langkah ke-32, putih raja G4. Coba membawa raja, menyerang raja hitam, hitam benteng A2. Gangguan dilakukan pada pion di petak G2. Putih, raja mundur H3, hitam benteng E2, benteng memukul pion E5, hitam raja F7. Putih raja G3, raja F6 hitam, putih benteng E8, ya terjadi langkah bolak-balik sampai langkah ke-39 dan hasilnya mereka sepakat remis. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ini akurasinya kedua pemain adalah putih 99,5%, hitam 99,6%. Jadi gila banget guys. Nah, coba kita bahas langkah sebelumnya yang disesalkan dari game ini menurut Jan Nepomniachtchi. Kalau dia mau fight ya, tadi dalam bahasa Inggris dia katakan some regrets ya. Ketika dia memukul pion C4, di momen ini harusnya dia memilih langkah menteri E2 dan mungkin akan lebih baik ya, karena masih ada ancaman pada pion C4. Kalau dia memilih menteri E2, artinya apa, langkah hitam mungkin akan memukul kuda, kemudian putih akan menteri memukul E3 dan menteri C7 akan dimainkan.
Putih kemudian akan memukul pion C4. Apabila kuda memukul pion C4, kemudian gajah memukul kuda, pion memukul gajah, dan putih akan lanjutkan dengan B4. Artinya akan ada pertarungan yang masih akan tersaji dalam permainan ini. Tapi karena putih memilih memukul pion C4, artinya permainan langsung menuju endgame seperti ini. Nah, kalau tadi teman-teman bingung kenapa putih harus mengancam pion di petak C4-nya langsung, karena kalau misalkan putih A4 maka hitam C3, kemudian putih lanjutkan dengan benteng C6 maka akan ada C2, ancamannya adalah skak dan pion akan promosi. Ujungnya juga remis juga sih, karena putih ada raja E1, kalau di skak akan ada raja D2, kemudian ya makan pion A4 ya, karena kalau benteng D1 raja C2. Kalau benteng memukul A4, putih akan lanjutkan dengan ya benteng memukul pion C2, benteng memukul pion E4. Ya ini akan remis juga teman-teman, karena akan setara juga poin pionnya. Nah, ya game yang sangat ciamik, akurasinya sangat tinggi, dan besok akan rest day. Kata Ding Liren dia akan mempersiapkan kejutan dengan dua putih di sisa 3 game dan skornya jadi 6-5 untuk keunggulan Nepomniachtchi. Gimana menurut kalian tentang game ini? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu aku like, share, komen, dan subscribe.